Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Ya, hari ini anak-anak kita belajar tentang tema 5 ekosistem. Subtema 2 hubungan antar makhluk hidup. Ya, dalam ekosistem pembelajaran pertama. Ya. Sebelum pembelajaran dimulai, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak ya. Ya, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, untuk meningkatkan nasionalisme anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, kita bernyanyi terlebih dahulu biar tambah semangat ya. Yuk, bernyanyi bersama-sama ya. Lagu nasional, lagu Garuda Pancasila. Suaranya dikeluarkan semuanya. Tidak usah malu. Garuda Pancasila. Ya, nyanyi semuanya. Pendukungmu, patriot loba masih sedia berkorban untukmu. Pancasila negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, anak-anak, terima kasih. Semoga dengan menyanyikan lagu Garuda Pancasila tadi meningkatkan rasa nasionalisme anak-anak semuanya, ya. Anak-anak, untuk sore hari ini pembelajaran kita tentang kompetensi dasar IPA-nya adalah tentang menganalisis hubungan antar komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan di lingkungan sekitar. Kemudian membuat karya tentang konsep jaring-jaring makanan dalam suatu ekosistem. Dan untuk bahasa Indonesia menguraikan konsep-konsep yang berkaitan pada teks non-fiksi, ya, yang kemudian menyajikan konsep-konsep yang saling berkaitan pada teks non-fiksi dalam tulisan dengan bahasa sendiri. Untuk tujuan pembelajaran hari ini anak-anak ya, yang perlu diperhatikan. Yang pertama, setelah mengkaji teks bacaan pada set PPT, peserta didik dapat menelaah pokok pikiran dari sebuah bacaan. Yang kedua, setelah berdiskusi, peserta didik dapat menjelaskan kalimat utama dengan jelas. Yang ketiga, melalui kegiatan penugasan, peserta didik dapat menuliskan pokok pikiran dari sebuah bacaan tentang rantai makanan yang benar. Yang keempat, melalui kegiatan penugasan, peserta didik dapat mengembangkan pokok pikiran menjadi sebuah kalimat utama. Yang kelima, setelah berdiskusi, anak-anak dapat menjelaskan tentang pengertian rantai makanan dengan benar. Kemudian menjelaskan setelah mengamati gambar pada PPT, peserta dapat menguraikan tentang komponen-komponen rantai makanan dengan tepat. Kemudian yang ketujuh, setelah mengamati gambar-gambar hewan, peserta didik dapat membuat gambar rantai makanan dalam ekosistem disertai dengan keterangannya dengan teliti. Kemudian setelah membuat gambar, peserta didik dapat mempresentasikan gambar rantai makanan yang telah dibuat dengan percaya diri. Ya. Ya, anak-anak. Materi kemarin siapa yang masih ingat? Materi pembelajaran kemarin, pertemuan terakhir kemarin tentang ekosistem. Ekosistem ada berapa kemarin? Ada 2, ekosistem air dan ekosistem darat. Ya, di ekosistem darat itu terbagi lagi menjadi banyak. Ya, ada sebenarnya juga ada ekosistemnya.
Walaupun kemarin pembagiannya menurut itu hanya hutan, hujan tropis, taiga, tundra. Sebenarnya ekosistem sawah juga ada nah, di tempat sawah ya. Nah, di sawah ada hewan apa saja nah? Apa? Ular. Iya. Ular itu kalau agar dia hidup, dia ngapain? Makan. Makan. Apa yang dimakan? Tikus. Tikus, iya. Tikus juga bisa, agar bisa bertahan hidup, dia ngapain? Makan padi. Ya, di sawah ada padi. Ya, itu ya. Jadi tikus makan padi, tikus ternyata juga dimakan oleh ular. Nanti di atasnya ular ada lagi. Apa? Contohnya? Elang. Ada burung elang. Burung elang akan makan lah. Proses makannya dimakan itu nanti yang kita pelajari pada hari ini. Nah, ya hari ini nanti apa itu? Oke, yang pertama kita pelajari terlebih dahulu tentang bahasa Indonesia dulu anak-anak. Ya, cakupan materi hari ini yaitu bahasa Indonesia tentang kalimat utama dan pokok pikiran, sedangkan IPA tentang rantai makanan yang baru saja kita bahas tadi sekilas. Oke, kita masuk ke bahasa Indonesia dulu. Sebelum masuk ke materinya, anak-anak masih ingat tidak? Dalam satu paragraf itu terdiri dari berapa kalimat? Ada berapa kalimat? Ada berapa kalimat? Kalimatnya ada banyak, tapi ada namanya kalimat apa dan kalimat apa. Ingat? Kalimat apa? Kalimat U. Kalimat U. Kalimat utama. Nah, ya satu ada kalimat utama, terus yang satunya lagi kalimat apa? Kalimat pendukung apa penjelas? Penjelas, iya. Itu di tema 1, di tema 1, tema 2 sudah ada ya? Nah, lupa ya. Nah, itu anak-anak. Jadi dalam satu paragraf itu terdiri dari dua kalimat, kalimat utama dan kalimat penjelas. Kalimat utama yaitu ada pokok pikirannya nanti. Dengan kalimat penjelas itu adalah apa? Kalimat yang mendeskripsikan kalimat utama. Kalimat utama ini dideskripsikan. Nah, itu menjelaskan, ya toh? Itu kalimat utama. Nah, lihat kita ini, lihatin. Kalimat utama adalah kalimat yang di dalamnya terdapat ide pokok paragraf. Pada kalimat utama ini dijelaskan oleh kalimat-kalimat lain dalam paragraf tersebut yang disebut dengan kalimat penjelas. Nah, nama lain kalimat utama adalah kalimat topik. Kalimat penjelas yaitu kalimat yang menjelaskan kalimat utama. Mendeskripsikan juga bisa ya. Itu ya. Seperti itu anak-anak. Nah, kemudian ini kalimat utama. Kemudian ada pokok pikiran. Nah, ini ada di atas tadi. Pokok pikiran itu adalah ide pokok. Pokok pikiran atau ide pokok. Nah, pokok pikiran itu berada di kalimat utama, itu dijelaskan di atas. Nah, ide pokok atau gagasan ada ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembang paragraf. Ide pokok ini terdapat dalam kalimat utama. Nama lain dari ide pokok adalah gagasan utama. Ya, dalam satu paragraf hanya ada satu kalimat utamanya, ada satu ide pokoknya saja. Oke, lanjut. Ini istilah pokok pikiran. Pokok pikiran itu ada banyak istilahnya. Jadi nanti kalau anak-anak ada disuruh menyebutkan, carilah pokok masalahnya, atau carilah pikiran utamanya, atau carilah gagasan pokoknya, itu sama dengan pokok pikiran. Ya? Paham? Ya. Oke, lanjut. Nah, langkah menentukan pokok pikiran. Yang pertama adalah baca keseluruhan paragraf dengan cermat. Ya, yang kedua,
perhatikan kalimat pertama hingga akhir. Yang ketiga, baca kalimat demi kalimat sampai kamu menemukan kalimat utamanya itu apa. Kemudian, tandai kalimat utamanya tadi dalam paragraf. Setelah mendapatkan kalimat utama, simpulkan menjadi sebuah pokok pikiran. Nah, tapi anak-anak dari sini kalian berarti harus mencari kalimat utamanya dulu, ya kan? Nah, kalau untuk mencari kalimat utama, Pak Adi punya trik-trik atau ciri-cirinya. Nih. Nah, langkah menemukan kalimat utama. Nah, kalimat utama itu ada 3. Nah. Ya, terdapat ada tiga tempat. Yang pertama di awal kalimat, yang kedua di belakang kalimat atau kalimat yang terakhir, toh. Yang ketiga ada di awal, juga ada di belakang. Makanya disebut campuran. Nah, ya, kalimat utamanya ada campuran. Ciri-cirinya, nah ini ada ciri-cirinya. Jika dalam satu paragraf itu kalimat utamanya ada di awal, ciri-cirinya ini. Kalian harus melihatnya ini. Lihat dulu apanya sih? Nah, lihat dulu kalimat keduanya. Jika di kalimat keduanya ada kata repetisi atau kata yang diulang, nanti jelas itu kalimat utamanya ada di awal kalimat. Atau jika ada kata rujukan itu yaitu berupa kata petunjuk. Itu apa? Jika ada kata ini, itu, tersebut. Nah, berarti itu kalimat utamanya di awal paragraf. Di awal kalimat, Pak. Kemudian ada lagi cirinya lagi, ada kata ganti orangnya. Kata ganti orangnya yaitu ada iya, mereka, nya. Nah, seperti itu ya. Ciri-ciri yang kedua, nah nanti anak-anak bisa di screenshot atau buat belajar ini ya, nanti bisa catat. Ciri-ciri yang kedua, yang kalimat utamanya di belakang, di kalimat yang terakhir, ciri-cirinya adalah sebagai berikut. Kamu lihat. Di situ ada simpulan. Kalau di kalimat terakhir, ya, kalau kamu lihat kalimat terakhirnya, di kalimat terakhir itu berupa simpulan dari paragraf itu, berarti kalimat utamanya ada di akhir kalimat. Kemudian ada kata oleh karena itu, oleh sebab itu, dengan demikian, jadi, bahkan, nah berarti itu kalimat utamanya ada di belakang. Paham? Nanti ada contohnya. Nah, lanjut. Nah, Pak, kalau ternyata di awal paragraf ada kata-kata yang diulang, terus ada kata rujukan ini, terus di akhir kalimat ada kata oleh karena itu, Pak, atau ada bahkan. Jadi kalimat utamanya di mana, Pak? Kok ada dua-duanya? Berarti kalimat utamanya ada di dua-duanya, berarti namanya kalimat utama campuran. Jadi jika kalimat utamanya ada di awal kalimat dan di akhir kalimat, berarti kalimat utamanya merupakan kalimat utama campuran. Seperti itu. Nah, kita bisa lihat contohnya, anak-anak. Nah, Rangga dibaca, Rangga. Dibaca, Rangga. Ekosistem yang ada di dunia dibagi menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami terdiri atas ekosistem air dan ekosistem darat. Ekosistem air terdiri atas ekosistem air tawar dan ekosistem air asin. Ekosistem darat terdiri atas ekosistem hutan, padang rumput, padang pasir, tundra, dan taiga. Ekosistem buatan merupakan ekosistem yang diciptakan manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sawah dan bendungan merupakan dua contoh ekosistem buatan. Oke. Sekarang kalau dari ini kita lihat dulu kalimat keduanya. Dari kalimat kedua itu ada enggak kalimat repetisi atau kalimat yang mengulang dari kalimat yang pertama? Kata. Ekosistem. Itu tidak. Apa? Ekosistem. Ekosistem. Ya, ada lagi tidak?
Ada lagi tidak? Tidak ya, hanya ekosistem ya. Nah, dari ini saja kalian bisa lihat anak-anak. Sudah ada repetisi. Di kalimat ketiga juga ada kata ekosistem, mengulang lagi kan? Tidak? Ya. Nah, berarti kalimat utamanya ada di mana? Di ayo, tadi sudah loh. Kalau diulang ada kata pengulangan berarti kalimat utamanya di awal. Nah, dari situ sudah kelihatan. Terus kalau kamu membacanya secara teliti, ya, kalimat kedua, kalimat ketiga, kalimat keempat, dan kalimat kelima itu mendeskripsikan kalimat yang pertama. Menjelaskan tidak? Kan kalimat pertamanya ekosistem ada di dunia dibagi menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Nah, kalimat kedua, ekosistem alami terdiri atas ekosistem air dan udara. Berarti itu dirantarakan lagi dideskripsikan lagi toh ekosistem alaminya kan? Ya Kak? Ya kan? Ekosistem air terdiri atas air tawar dan air asin. Terus ekosistem udara terdiri atas itu kan berarti dideskripsikan lagi kan? Ya tidak? Nah, itu mendeskripsikan. Jadi kalimat kedua, ketiga, keempat itu mendeskripsikan kalimat yang pertama atau menjelaskan kalimat yang pertama. Maka kalimat utamanya ada di awal kali. Setelah ketemu kalimat utamanya, yaitu ekosistem yang ada di dunia ini dibagi menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan, kita simpulkan. Nah, simpulannya menjadi pokok pikiran. Pokok pikirannya apa? Kebetulan pokok pikirannya ini hampir sama. Sebenarnya ini bisa diringkas lagi. Pokok pikirannya hanya apa? Ekosistem yang ada di dunia dibagi menjadi dua. Sudah itu saja boleh pokok pikirannya. Mau ditulis sampai yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan juga boleh. Ya. Oke, selanjutnya Pak Adi pengen ngasih contoh soal. Dibaca dulu nanti yang bisa menjawab. Nah, yuk. Yuk, ada dua paragraf, anak-anak baca dulu terus sebutkan kalimat utama pokok pikirannya langsung. Baca dulu, ya.
Sudah belum? Siapa yang bisa? Yuk dibaca lagi. Paragraf kedua lebih gampang, ya kan? Siapa yang mau menjawab paragraf pertama? Tidak usah takut. Yuk semuanya dihidupkan yuk kameranya. Rangga, Yaskia, Zuhri, Fitri siapa itu? Iya, Pak. Siapa yang mau menjawab paragraf pertama? Nggak usah takut. Kalau salah kan nanti tahu. Oh kemarin aku menjawab salah seperti ini, berarti yang benar seperti ini, kan gitu. Siapa yang menjawab? Siapa yang mau menjawab? Nggak usah takut. Ayo, nggak usah takut, jangan di-mute, di-unmute. Maritza, Rosesaria, Fitri, Rangga, Zaskia, siapa yang mau menjawab? Siapa? Kalimat utamanya yang mana? Kamu lihat kalimat utamanya dulu. Kata kuncinya apa itu? Nah, yang paragraf pertama. Siapa yang mau menjawab? Kemarin belum belajar ya yang kemarin. Ayo. Nah, terus kelasnya 5. Maritza dijawab, enggak apa-apa, salah enggak apa-apa. Enggak, Pak. Kok enggak? Enggak. Nanti, Pak, sebentar. Oh, ini ada yang lain juga toh. Tak kira cuma ini toh. Oh ya Atika, ayo Atika, mau jawab enggak? Titi Aira. Ya, Pak. Ayo dijawab. Sejak dahulu kalau bangsa Indonesia hidup dalam keragaman. Iya. Ada yang lain? Ada yang lain? Apa sama? Yaskia mau jawab. Kok raise hand tuh? Kalau itu raise hand kan berarti kan Pak, saya Pak kan gitu. Ya, yang dijawab Atika itu sudah benar. Itu adalah kalimat utamanya. Kalimat utamanya. Nah, kalau pokok pikirannya berarti apa? Kita simpulkan. Kata sejak dahulu kalanya kita hilangkan. Jadi pokok pikirannya atau di pokoknya adalah bangsa Indonesia hidup dalam keberagaman. Kita simpulkan sejak dahulu kalanya kita hilangkan. Berarti sejak dahulu kala sampai sekarang pun masih hidup dalam keberagaman tidak? Iya. Iya, makanya kita simpulkan menjadi bangsa Indonesia ada hidup dalam keberagaman. Nomor 2, yuk kita lihat kalimat utamanya dulu. Yuk, siapa yang menjawab? Atika sudah bagus tadi. Nomor 2, siapa yang mau menjawab? Itu lihat, kalian lihat itu cirinya banyak sekali itu. Nah, seperti yang ditulis sudah terangkai Pak Adi semuanya tadi. Kita lihat apa? Kalimat ayo ke berapa? Kita lihat kalimat keberapa dulu? Ke-1 terus habis itu kalau mau lihat kita kalimat apa berarti kita lihat kalimat Dua. Ciri-cirinya apa tadi? Nah, belum dicatat ya.
kalimat kedua itu ada kalimat yang mengulang, ada kata yang mengulang pada kalimat pertama tidak? Nah, ada tidak? Ada. Apa? Suku Jawa. Iya. Terus apa lagi? Apa lagi? Suku bangsa. Iya, itu kan diulang-ulang kan. Bahkan di kalimat ketiga pun juga ada. Nah, terus kemudian kamu melihat itu kalimat kedua, ketiga, dan empat itu kan mendeskripsikan kalimat yang pertama, menjelaskan tidak? Suku Jawa Iya. iki lho, suku Jawa iki terdiri dari ini. Itu kan mendeskripsikan kan? Mendeskripsikan itu menyebutkan secara detail. Contohnya, Zaskia adalah orangnya berambut panjang, orangnya tinggi. Nah, ini lah. Itu kan mendeskripsikan, ciri-cirinya dijelaskan. Nah, ini kan seperti ini kan? Ya kan? Berarti kalimat utamanya berada pada ayo kok diam saja. Paragraf kedua berarti kalimat utamanya ada di mana tadi? Awal kalimat. Awal kalimat. Nah, itu tadi sudah di ini loh ya. Ciri-cirinya apa? Ini ada kalimat yang diulang, kata yang diulang, Pak. Suku Jawa. Suku Jawa. Kalimat kedua kalimat kedua ini ada kalimat yang mengulang pada kalimat pertama. Selain suku Jawa ada kata ini. Tadi ciri-cirinya gitu enggak? Ada kata ini, itu, ya kan? Ya tidak? Iya, berarti kan itu kan mencirikan kalimat utamanya ada pada awal kalimat. Nah, kalau sudah ketemu kalimat utamanya berdasarkan sensus itu pula, suku bangsa terbesar adalah suku Jawa yang meliputi 400,2% dari penduduk Indonesia. Nah, dari itu kita simpulkan menjadi sebuah pokok pikiran. Berarti pokok pikirannya menjadi apa? Dipadatke. Siapa yang bisa jawab? Dipadatkan menjadi suku bangsa terbesar adalah suku bangsa terbesar adalah Suku Jawa. Jawa. Titik. Sampai situ saja. Itu pokok pikirannya. Sudah ketemu kan? Ya tidak? Ya. Nah, seperti itu cara menentukannya. Nah, ini loh yang tadi Pak Adi terangkat tadi anak-anak. Masa lupa barusan loh. Lah, ciri-ciri ini loh. Kalian harus tahu ciri-ciri ini. Kalimat utama yang ada di awal, yang ada di belakang, ada campuran. Ini kalian harus tahu. Di screenshot dulu. Nanti untuk belajar. Di screenshot, bisa di screenshot tuh HP-nya. Sudah? Nah, kalau sudah, yuk lanjut. Oke, ini tadi jawabannya. Oke, lanjut anak-anak. Nah, tadi ada proses makan dimakan tadi ya. Nah, makan dan dimakan tadi disebut apa? Rantai makanan. Arti dari rantai makanan apa? Di buku ada loh, yuk dibaca. Yang mau jawab. Rantai makanan adalah Adi tak membatalkan puasa dulu. Nah, rantai makanan adalah pembelajaran satu. Apa? Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Iya, rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Tadi yang kita diterangkan Pak di awal tadi. Ada tikus makan padi. Kemudian tikus dimakan ular. Ular dimakan elang. Elang mati, kemudian jasadnya busuk. Diuraikan oleh pengurai. Kemudian setelah diuraikan membusuk kan? Membusuk itu kan nanti untuk tanah menjadi subur. Digunakan untuk pertumbuhan padi. Nah, ya kan? Padi hidup menjadi subur. Padi dimakan tikus. Nah, nanti begitu terus muter. Nah, anak-anak,
Tujuan dari hewan-hewan tadi saling memakan, itu tujuannya sebenarnya untuk apa? Untuk bertahan hidup. Iya, Bertahan hidup. untuk apa? Tahan hidup. Untuk bertahan hidup ini. Tujuan utama dari makhluk hidup itu saling makan-memakan itu adalah untuk bertahan hidup, untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Itu ya. Nah, anak-anak, dalam rantai makanan ini ada beberapa komponen. Ada yang tahu komponen apa saja? Ada berapa komponen? 2. Berapa? 2. 2. Apa saja kalau 2? Biotik sama abiotik. Dan abiotik. Loh, bukan komponen itu yang di lingkungan. Kalau biotik dan abiotik, ini komponen pada rantai makanan. Loh, kemarin sudah dibagikan Pak Adi di grup. Baca tidak? Ada komponennya ada berapa? Siapa yang tahu? Di grup kemarin loh. Nah. Di print, kalau punya printer di print enggak apa-apa, itu yang dibagikan Pak Adi kemarin. Untuk belajar. Ada berapa? Ayo, komponen rantai makanan itu ada berapa? Kemarin sudah Pak Adi bagi di buku, kelihatannya ada juga sih, tapi di pembelajaran berikutnya. Oh, Ding, ada di situ juga, Ding. Ada berapa? Tadi juga sudah disebutkan Pak Adi. Kemarin yang di kelompoknya masing-masing sudah ada toh diktatnya. Diktat itu bisa, makanya kemarin Pak Adi bagi itu digunakan untuk belajar dulu. Nah, itu materi yang akan diajarkan selanjutnya. Ada berapa? Ada 3. Yang pertama adalah produsen. Produsen adalah hewan yang dapat menghasilkan makanan sendiri dan menghasilkan bahan-bahan organik bagi makhluk hidup lainnya. Nah, di sini makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanan sendiri adalah tumbuhan hijau. Nah, semua tumbuh-tumbuhan itu dapat menghasilkan makanan sendiri. Dengan cara apa? Dia mendapatkan energi dari sinar matahari. Nah, sinar matahari itu akan diserap oleh daun-daun hijau, akan digunakan untuk proses fotosintesis. Setelah terjadi proses fotosintesis, menghasilkan apa? Bahan makanan bagi dirinya sendiri juga. Nah, itu jadi produsen itu contohnya adalah tumbuhan hijau. Jangan takut jawab toh. Yang kedua adalah konsumen. Konsumen adalah makhluk hidup yang memakan makanan tanpa bisa membuatnya sendiri. Dia tidak bisa membuat sendiri. Dia selalu makan makanan dari makhluk hidup yang lainnya. Itu konsumen. Nah, konsumen itu dibedakan lagi anak-anak. Ada konsumen pertama, konsumen kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Nah, konsumen pertama adalah hewan yang memakan tumbuhan atau tanaman. Nah, kalian ingat tidak kemarin, pelajaran kemarin? Hewan dibagi menjadi 2 berdasarkan makanannya kan? Nah, hewan yang memakan tumbuhan itu disebut hewan apa? Apa kemarin? Sudah lupa? Herbivora. Herbivora, iya. Ya, jadi konsumen pertama adalah hewan herbivora. Kemarin hewan herbivora contohnya apa? Contoh hewan herbivora kemarin apa? Kambing, sapi. Kambing, sapi, rusa. Terus? Jangkrik, terus belalang termasuk enggak? Ya. Iya kan, makan tanaman juga, ya kan?
Nah, itu semuanya hewan konsumen tingkat pertama. Konsumen tingkat kedua, konsumen tingkat ketiga, keempat itu adalah kelompok-kelompok hewan yang memakan hewan lainnya. Nah, yuk kemarin hewan yang memakan hewan lainnya disebut hewan apa? Karnivora. Karnivora, bagus sekali, iya. Itu ya. Jadi seperti itu anak-anak. Nanti ada hewan konsumen tema 1, 2, 3 dan seterusnya. Yang terakhir sampai yang punah, yang akan meninggal mati itu ya. Oke, lanjut. Komponen yang ketiga apa? Ini ada. Komponen yang ketiga apa? Ini ada. Bagannya itu ada. Apa? Pengurai. Pengurai. Iya, pengurai. Ada yang tahu pengurai itu apa? Pengertian dari hewan pengurai itu apa? Ada yang tahu tidak? Pengurai adalah itu tadi di bacaanmu tadi ada. Nah, di bukumu ada dibaca. Pengurai adalah makhluk hidup yang menguraikan kembali zat-zat yang semula terdapat dalam tubuh hewan. Iya, ayo yang kenceng, Sabaki Marija. Ayo, pengurai adalah makhluk hidup yang menguraikan kembali zat-zat yang semula terdapat dalam tubuh hewan dan tumbuhan yang telah mati. Iya, pengurai itu adalah makhluk hidup yang menguraikan hewan dan tumbuhan yang sudah mati, diuraikan. Supaya apa? Cepat dibusukkan itu loh, ya, nak. Cepat dibusukkan. Lah, proses dari pembusukan itu digunakan untuk menyuburkan tanah. Setelah tanah subur, otomatis tanamannya akan tumbuh subur, ya kan? Tanaman tumbuh subur, dia akan dimakan oleh konsumen pertama, seperti kambing, tadi rusa, belalang dan sebagainya, ya kan? Ya, itu sama makan produsen, dia akan dimakan konsumen kedua dimakan konsumen ketiga, terus begitu muter terus. Nah, perjalanannya muter seperti ini bagannya. Kamu bisa lihat bagan rantai makanannya. Ini bisa dilihat di layar ini. Kelihatan kan? Nah, produsen, bentar kok balik lagi. Produsen dimakan konsumen pertama, dimakan konsumen kedua, ini kalau ada konsumen kedua toh ya, kalau ada sampai keempat disebutkan konsumen sampai 4. Konsumen kedua akan mati, kemudian membusuk, diuraikan oleh hewan pengurai. Kemudian hewan pengurai tadi akan menyuburkan tanah sebagai pupuk bagi produsen. Nah, hewan yang termasuk dari hewan pengurai itu apa? Contoh hewan pengurai. Bakteri dan jamur. Iya. Bakteri dan jamur. Sampai sini paham anak-anak? Kalau paham, oke. Kalau paham Pak Adil lanjutkan. Tak kasih gambar ini, lihat. Yuk diamati dulu. Nah, rantai makanan ekosistem sawah. Nah, pertanyaannya Pak Adi, yang sebagai produsen apa? Padi. Yang sebagai konsumen tingkat kedua? Ular. Pengurainya? Jamur. Jadi ini prosesnya di sini. Ini dimakan oleh tikus dimakan ular dimakan elang akan mati, itu diuraikan jamur, kemudian digunakan untuk menyuburkan tanah. Nah, seperti apa? Nah, kemudian padinya akan tumbuh subur. Nah, anak-anak, dalam proses makan dan memakan ini ternyata juga terjadi proses perpindahan energi. Bagaimana Pak caranya Pak? Nah, caranya seperti ini. Tanaman akan dimakan oleh tikus. Tikus akan mendapatkan energi dari memakan padi tadi. Kemudian tikus ini akan dimakan oleh ular. Nah, dari ini akan terjadi proses perpindahan energi dari tikus yang dimakan tadi ke ular. Selanjutnya, ular akan dimakan elang. Nah, maka akan terjadi proses perpindahan energi
Aliran energinya dari mana? Dari ular ini yang dimakan oleh elang. Dan selanjutnya sampai ke pengurai, sampai muter lagi, balik lagi seperti itu. Itu proses perpindahan energinya. Nah. Oke, lihat lagi. Selanjutnya, gambar selanjutnya. Singa berkedudukan sebagai apa dalam rantai makanan? Konsumen 2. Konsumen 2, bagus sekali. Nah, Tika, pintar. Oke. Terus kambing? Konsumen 1. Konsumen ke-1 karena memakan tumbuhan. Oke. Sekarang perhatikan lagi gambar ini. Nah, apa yang terjadi ini? Ada soal, anak-anak. Nah, seperti ini. Lah, ternyata kambingnya punah. Bagaimana jika konsumen 1 itu punah? Apa yang akan terjadi? Apa yang akan terjadi jika konsumen pertamanya punah? Apa? Mati. Apa? Apa yang akan terjadi? Singanya ikut punah. Iya, singanya lama-kelamaan punah. Kenapa kok singanya punah? Tidak dapat makanan. Dia nggak ada makanan. Dia mau makan tumbuhan, kan enggak toh? Nah, seperti itu. Nah, jika konsumen pertama kambing itu punah, otomatis berdampak pada konsumen keduanya, yaitu singa. Singa juga akan lama-lama akan punah karena dia akan kelaparan, tidak ada makanannya. Ya kan? Ya tidak? Ya. Itu seterusnya. Dan juga dampaknya lagi apa? Tumbuhannya akan tumbuh subur, tumbuh banyak. Tapi lama-kelamaan juga akan punah karena kalau singa juga punah, tidak ada yang diuraikan lagi, otomatis lama-kelamaan akan punah semua. Gus, sekali Atika. Rangga tadi juga Gus. Sekarang lihat ini, rantai makanan ekosistem laut. Nah, perhatikan rantai makanan ekosistem laut di samping. Menurut anak-anak, apakah urutannya sudah benar? Yuk, perhatikan. Kameranya dihidupin dong. Belum. Apa Rangga? Belum. Perhatikan dulu, yuk. Sudah benar tidak? Belum benar. Nah, dikasih kesempatan untuk memperhatikan dulu. Sudah benar belum? Rantai makanannya apakah sudah benar? Belum. Belum, ya. Belum. Siapa yang menjawab? Nah, kalau belum, bisa tidak mengurutkan? Yuk, siapa yang mau menjawab? Diurutkan, siapa yang bisa mengurutkan dari apa? Tadi ingat, produsen adalah apa tadi? Nah, kamu bisa melihatnya dari situ, gambarnya bisa lihat. Berarti yang ini fitoplankton ya. Yang hijau ini fitoplankton, tidak ada tulisannya, maaf. Yuk diurutkan. Oh, ayo. Rangga, Pak. Rangga, silakan Rangga. Fitoplankton. Terus dimakan zooplankton. Terus ikan kecil, ikan besar, paus bergigi, pengurai. Fitoplankton akan dimakan oleh zooplankton. Zooplankton akan dimakan ikan kecil. Ikan kecil akan dimakan ikan besar, kemudian ikan besar akan dimakan paus bergerigi. Paus bergerigi akan mati dan diuraikan, kemudian dimakan fitoplankton. Seperti itu. Ada jawaban lainnya? Ada yang berbeda jawabannya? Sama. Yang lain? Masa yang sama hanya Rangga dengan Atika? Sama, Pak. Sama. Iya, sama. Benar sekali jawabannya. Ya, yang pertama, nah, kamu lihat di buku paket halaman 55 itu ada ya.
Ya kan? Halaman 55 itu ada tentang apa? Rantai makanan. Di situ rantai makanan di laut itu yang sebagai produsen adalah fitoplankton. Nah, ini kan hijau tuh, tadi tumbuhan hijau ini warnanya hijau. Nah, fitoplankton. Fitoplankton itu kayak yang di film SpongeBob itu ya, kecil itu loh. Plankton. Ya, plankton itu loh. Fitoplankton kemudian akan dimakan oleh zooplankton. Zooplankton akan dimakan ikan besar, ikan kecil akan dimakan ikan besar akan dimakan paus bergerigi, dan paus bergerigi mati akan diuraikan. Benar sekali jawabannya. Bagus, ya. Selanjutnya. Nah, oh sudah habis ternyata. Nah, anak-anak, Pak Adi juga sudah membagikan LKPD kemarin ya. LKPD-nya nanti anak-anak diskusikan dengan kelompoknya, dijawab, kemudian dituliskan jawabannya, difoto, terus ditaruh di grupnya, gitu ya. Oke, kesimpulan pembelajaran hari ini tadi kita belajar tentang apa saja? Apa yang pertama tadi? Halo, kok diam? Tadi kita belajar apa pertama? Tentang? Mencari kalimat pokok. Iya, kalimat utama dan pokok pikiran. Yang kedua, belajar tentang apa tadi? Makanan. Rantai makanan. Tadi rantai makanan sih pengertiannya apa sih anak-anak? Pengertian rantai makanan tadi apa sih? Perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Iya, perjalanan makan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Iya, ini adalah pembelajaran hari ini anak-anak. Bagus. Nah, anak-anak, info simpulannya ya. Loh, kok balik lagi? Ya, anak-anak. Anak-anak nanti Pak Adi akan memberikan evaluasi lagi ya untuk jelas pengertian dari anak-anak yang sudah dipelajari ini. Jadi Pak Adi berikan soal-soal dari Google Form ya. Nah, nanti jika nilainya bagus, nilainya lebih dari 75, nanti anak-anak akan mendapatkan lolos dari KKM ya, lebih dari KKM. Kalau yang kurang berarti kurang dari 75. Nah, anak-anak, terima kasih sudah belajar hari ini, sudah aktif hari ini, dilanjutkan dengan diskusi dengan teman-temannya ya. Jangan lupa untuk selanjutnya, untuk pelajaran selanjutnya anak-anak pelajari pembelajaran kedua ya. Dan sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Karena awal tadi sudah ada berdoa, sekarang juga berdoa lagi. Dan dilanjut nanti setelah selesai anak-anak bisa sholat maghrib ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak, walaupun kamu yang belajar di rumah, tetap semangat belajarnya. Jangan lupa tetap menjaga tetap menjaga 3M. Apa? Memakai masker, menjaga jarak, sering mencuci tangan. Selain itu tetap juga makan makanan yang bergizi ya. Sampai sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Waalaikumsalam. Yuk dibuka lagi, Pak di screenshot dulu. Fotonya kameranya dihidupin lagi. Titi Aira. Titi Aira mana? Titi Aira kemana itu Titi Aira? Saya malah hilang Titi Aira. Dah anak-anak, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa selanjutnya dilanjutkan berdiskusi di kelompoknya. Tadi teman-temannya sudah berdiskusi, anak-anak bisa ikut nimbrung diskusinya, ya. Silakan.
Boleh live, terus dilanjutkan berdiskusi ya.